Tapi memang nggak gampang kalau merubah doktrin dogma yang sudah tertanam ratusan tahun itu tidak mudah. Apalagi mereka jualannya tuh nasab, mengaku turunan Nabi. Nah, orang di Islam sendiri khususnya itu kan ya takut kalau misalnya tidak nurut sama beliaunya, kan takut istilahnya mencederai kecintaannya dengan Kanjeng Nabi. Alasannya pakai itu. Gimana itu? Kira-kira cara upaya agar rakyat kita agar lebih pinter lah dikit. Kalau saya sekarang, kalau misalnya orang datang ke saya tentang agamanya alim dan lain-lain, saya mulai ubah pola pikirnya. Saya lariinnya Gusti. Jadi saya bikin mereka untuk mendahulukan Gusti Allah. Selalu Gusti Allah. Nah, itu bisa aman. Kalau mereka mulai pola pikirnya kembali, kan sebenarnya Kanjeng Nabi itu ngajarin tentang mendekat kepada Gusti Allah. Itu yang sebenarnya Kanjeng Nabi ajarin. Cuma orang kan sekarang berpikirnya beda. Karena mereka, memang kita sangat hormat banget, saya hormat banget sama Kanjeng Nabi, panutan saya. Tapi keturunan ke bawahnya, saya tidak begitu. Karena mereka bukan Nabi, gitu. Jadi saya biasa dorong mereka kepada Gusti. Dahulukan Gusti. Dulu guru saya bilang, kalau kamu baca Quran, gunakan hatimu. Dulu saya nggak ngerti. Kenapa ya? Ternyata saya baru tahu. Tidak semua orang yang baca Quran, tidak semua orang yang rajin sholat, itu hidupnya benar. Makanya guru saya bilang, gunakan hati. Jadi gampang kok, lihat aja hidupnya. Kalau hidupnya bagus, luar biasa. Cahayanya keluar, luar biasa. Gitu, Om. Jadi sekarang ini memang gimana ya, Om? Jadi harusnya sekarang orang Indonesia, khususnya yang beragama Islam, jangan mau dibodohi. Meskipun mereka ngaku cucu turunannya Kanjeng Nabi gitu ya. Karena apa ya, padahal di istilahnya di data secara nasab dari kitab, bahkan tes DNA aja mereka juga yang tidak berani gitu. Kalau mereka itu memang betul-betul ngaku turunan Kanjeng Nabi, seharusnya mereka juga ya mau dengan rela. Kalau saya, Om, saya ngomong ini, mungkin ada Habib yang nonton dan lain-lain. Kalau Bapak memang keturunan, kasih panutan yang baik. Jangan ngajarin sampai orang nyembah Bapak, mentuhankan Bapak gitu. Kita ini semua kan nyembah ke Gusti. Kalau memang keturunan, belajar dari bagaimana cara hidup Kanjeng Nabi. Kalau misalnya kita nih, para masyarakat yang sekarang ini terpengaruh oleh Habib-Habib yang sekarang, Anda harus tahu, nyembah itu kepada Gusti. Jadi janganlah, mereka tuh manusia juga gitu. Mau ngomong mereka keturunan dan lain-lain, mereka juga manusia. Ujung-ujungnya kecuali kalau mereka tidak makan nasi lagi, tidak naik mobil mewah lagi gitu. Sekarang sahabat-sahabat sadar nggak sih bagaimana kayanya para Habib sekarang? Itu dari uang dari kalian semua. Loh, serius. Dari muhibbinnya ya. Iya. Tisu aja harganya ratusan juta. 200 juta katanya ya. Ludahnya berkah. Saya bingung itu, bener-bener. Kok jadi gitu gitu nah? Maksudnya kalau dagang baju, saya percaya gitu. Ini agama loh, kepercayaan. Maksudnya jalan kita bagaimana kepada mengenal Gusti Allah. Kok jadi begitu gitu nah. Makanya waduh, jujur ya, janganlah kayak gitu gitu nah. Mulailah sadar. Nenek moyang kita ini dulu orang pinter. Cuma gara-gara ada penjajah ini, dengan dimasukin kayak gini, jadinya kayak gini. Dibelokkan. Iya. Jadi jujur ya, ini penjajahan maksudnya. Melalui ideologi. Anda orang Indonesia. Anda darah Indonesia, Anda makan di Indonesia, Anda hidup di Indonesia. Cintailah Indonesia. Setuju. Iya. Sekarang udah lebih kuat daripada Belanda. Jujur.
Iya, memang kalau lihat berita itu kita itu miris juga. Mereka ngakunya cucu Kanjeng Nabi, tapi dalam caranya berdakwah Iya. mereka istilahnya teriak-teriak, ngotot-ngotot, ngajak ke lain. Itu kan yang tidak mencerminkan sama sekali. Kanjeng Nabi orangnya santun, lembut, penuh dengan keindahan. Iya. Nah gitu. Ini kan memang salah satu untuk memotong biar kita tidak tidak mengenal dengan leluhur kita. Kita dipotong budaya kita biar kita jauh dari budaya kita. Sebagai seorang spiritualis, kira-kira upaya dari para spiritualis itu untuk kedepannya bagaimana langkah-langkahnya, kira-kira mungkin bikin suatu gerakan apa gitu. Jadi susahnya tuh gini Om, karena tidak semua Habib tuh melenceng Om. Jadi banyak juga Habib yang bagus, tapi saya inginnya tuh organisasi agama yang besar itu yang duluan mulai pergerakan, karena mereka diem, problemnya di situ aja. Jadi gini, beberapa keturunan dari yai-yai terhormat kan semua diem. Sudahlah, lebih baik enak nonton kayak misalnya guru istilahnya Gus Baha. Kan enak, Gus Baha ngupas tentang bagaimana Quran, ayat bagaimana. Kita kan jadi dapat untuk kita berhidup gitu. Nah, jadi yang selama ini kan saya lihat pengajaran tentang cerita aja, ini aja gitu. Nah, ya maksudnya gimana ya? Mulailah cari pengupasan tentang Quran untuk bagaimana kita pakai dalam kehidupan. Kalau cerita tentang sana sini ngelantur ya susah ngomong saya jadinya. Ya, tapi saya berharap dengan generasi berikutnya ini berbeda Om. Udah mulai pendidikan mereka, udah mulai main media sosial, udah mulai berubah. Mungkin karena generasi yang kemarin ini belum ketuker aja Om. Nanti kalau udah bertuker dengan generasi yang baru, mulai hilang ini Om. Kita mesti sabar sedikit aja. Makanya generasi milenial ini nanti naik, berubah itu. Oke, mungkin 2045 yang digadang-gadang menjadi Indonesia emas itu mungkin di situ nanti mungkin anak kita atau cucu kita nanti akan melek, sudah sadar bahwa selama ini kita itu dibodoh-bodohin di rumah sendiri sama mereka yang notabene mereka hanya pendatang gitu. Nah, iya, silakan. Seperti ini Om, kan orang banyak nertawain tuh Pak Prabowo kasih susu, makanan sehat dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu benar Om. Banyak sekarang kurang gizi, banyak orang kurang banget itu Om. Memang benar itu Om. Saya aja dulu jarang minum susu Om. Iya serius, jarang makan bergizi Om. Jujur, kadang-kadang makan nasi ini lagi, sayurnya tidak. Sebenarnya beliau diketawain tapi sebenarnya bagus itu Om. Bukannya saya pendukung atau gimana ya, tapi memang bagus. Generasi baru tuh harus bergizi. Daripada uang itu lari ke istilahnya proyek besar dikorupsi, akhirnya proyek kecil. Kan banyak yang gitu. Kayak misalnya Pak Jokowi orang teriak-teriak nih jalanan, kok bangun tol gini, ini. Wah, jujur ya, saya kan sering kemana-mana, saya nikmatin bener ada tol sekarang. Nggak macet-macetan kayak dulu, serius. Serius, bener-bener. Jalanan jadi lebih gampang gitu. Nah ini tol Jogja mau jadi lebih gampang lagi nanti. Oke, tadi Kanjeng Budi kan bilang bahwa sebenarnya Kanjeng Nabi itu dulu mengajarkan kita untuk istilah mendekat, mengenal kepada Tuhan, kepada Gusti. Iya. Nah, sebagai seorang spiritualis dan istilahnya mempelajari ilmu Jawa juga, saya ingin minta pendapatnya Kanjeng Budi. Konsepnya ketuhanan, ketauhidan dalam ilmu Jawa itu kayak apa? Nah kebetulan saya tidak masuk ke ilmu Jawa, jadi saya nggak berani kupas karena ada beberapa pengertian yang dalam. Sampai sekarang pun agak berbeda di tiap beberapa pengupas di ilmu Jawa. Karena ilmu Jawa itu Om ada macam-macam penghayat. Itu berbeda. Jadi saya nggak berani kupas karena tiap penghayat itu berbeda Om.
masuknya. Jadi kalau pendapat saya aja di luar ilmu Jawa saya berani ngomong. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau ketuhanan, konsep ketuhanan bagi saya, karena gini Om, basicnya saya kan dari agama dulu. Jadi terus saya jalan ke non agama. Jadi ketuhanan tuh bagi saya itu adalah pembimbing atau istilahnya rujukan dari tingkah laku saya, kehidupan saya. Jadi sebenarnya bagi saya ketuhanan itu contoh saya, gambaran saya untuk saya ikuti gitu. Kalau enggak saya akan susah dalam kehidupan untuk melangkah menjadi baik. Itu konsep Tuhan bagi saya. Jadi Tuhan itu adalah contoh kehidupan yang untuk saya jalani. Baik perintah, apa yang dalamnya itu untuk saya jalani. Di luar dari apa itu Tuhan, apa itu bentuk Tuhan, bagaimana. Jadi bagi saya Tuhan itu adalah sebuah contoh bagi saya untuk hidup jadi manusia. Untuk menjadi manusia. Manusia seutuhnya. Iya. Nah, seperti salah satu di konsep ilmu tauhid itu kan ada laisa kamis li syai'un. Itu sebenarnya sama dengan di Jawa, tan keno kino yongopo. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diimajinasikan kayak apa modelnya, bentuknya gitu. Seperti misalnya sebagai ini sangat populer di kalangan Jawa, seperti suruh mencari galie kangkung, untuk mencari intinya kangkung. Itu kan sebenarnya tidak ada, kangkung kan kosong. Kalau menurut Kanjeng Budi yang basicnya dari agama tadi, apakah dari agama juga ada kesamaan untuk konsep yang tadi itu, masalah ketuhanannya juga? Kalau konsep Jawa dengan konsep agama memang berbeda, pasti berbeda. Nah, yang repotnya ini, saya ini juga berasal dari fisika kuantum. Jadi kalau di fisika kuantum memang ada satu konsep tuh tidak ada ketuhanan, tapi hanya ada partikel. Jadi beberapa konsep agama kan kalau yang tadi kan kosong dan lain-lain. Tidak berbentuk, memang benar. Tapi dalam konsep agama, walaupun tidak berbentuk, tapi ada sebuah penampakan yang disebut cahaya. Nah, cahaya itulah yang membuat saya berjalan dalam kehidupan ini. Nah, kalau dalam kuantum yang saya pelajari, itu partikel yang tidak diketahui itu memang ada. Berbentuk sebuah partikel energi. Bisa ditangkap oleh kamera tertentu dan lain-lain. Cuma mereka belum tahu partikel ini apa dan dari mana. Itu aja yang jadi problem. Lalu ada peneliti datang berembuk kepada saya, sebenarnya partikel cahaya itu apa? Nah, kalau di ilmu Jawa kan tidak ada rincian lagi soal itu. Tapi di dalam fisika kuantum dan di dalam ilmu agama itu ada rinciannya soal itu. Misalnya kalau kita mengikuti dari agama, dari Taurat sampai ke sini, kan yang tak berwujud tadi ada nama. Yang nama yang tidak ada huruf hidupnya. Dan dia ada gambaran di balik itu. Nah, yang saya alami pribadi dalam penglihatan saya, itu ada cahaya di dalam cahaya. Jadi, sesungguhnya ada wujud cahaya. Begitu. Karena manusia ini tidak bisa menyembah sesuatu yang sama sekali tidak ada. Tidak bisa. Berarti di situ ada orang-orang tertentu yang istilahnya mendapat anugerah, yang diberi kemampuan sampai masuk level situ, sehingga bisa menyaksikan memang ada wujudnya gitu. Tidak seperti konsep seperti bahkan di fisika kuantum juga kan itu tidak ada. Seperti energi itu juga kan tidak bisa, tidak ada bentuknya. Iya. Partikel high boson yang katanya partikel Tuhan aja itu masih belum bisa dibuktikan, diwujudkan secara konkret gitu. Nah, jadi gini,
tidak ada itu dengan mata manusia. Nah, itu tadi. Tidak ada. Tapi kan mereka menggunakan alat. Jadi alat itu bisa nangkep. Seperti aura aja kan udah ada kameranya. Jadi orang yang bisa ngeliat itu dengan mata yang berbeda. Memang yang di konsep orang Jawa tuh kan dengan mata johir, maksudnya jasad. Memang tidak ada. Memang tidak ada. Mata jasad tidak akan bisa lihat. Tidak akan bisa menangkap ya. Tetapi matahari itu ada. Jadi kenapa matahari ada? Nah, Ya karena bercahaya. iya. Jadi dalam konsep fisika kuantum tidak ada wujud yang nyata. Jadi kita ini adalah gabungan dari partikel. Partikel-partikel. Iya. Betul. Tapi kita lihat tubuh ada. Untuk partikel yang memadat itu menjadikan Betul. fisik. Betul. Tetapi sesungguhnya dalam ilmu itu tidak ada yang nyata. Nah, jadi konsep kayak gini memang berat, agak sulit diterima karena banyak yang belum masuk gitu, Om. Jadi agak sulit kalau dibahas, berat banget pasti itu. Jadi sesungguhnya, Om, kayak saya ada yang datang sama saya, seorang peneliti, bisa nggak memecah partikel cahaya? Bisa, tapi dengan kemampuan cahaya. Bisa. Cahaya balik ke cahaya. Misalnya kayak saya tanya, Kanjeng Budi mau masuk surga nggak? Tidak. Saya mau kembali kepada cahaya. Beda. Dalam konsep agama tidak ada. Semua orang masuknya ke surga. Sebagai tujuan akhirnya ke situ Iya, ya. betul. Tapi bagi saya itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir itu adalah kembali kepada cahaya. Iya. Di mana itu semua sumber dimulai. cahaya. Iya, semua dimulai. Nah, jadi kalau orang tuh bilang tidak ada, kenapa ada cahaya? Nah, sekarang apa perbedaannya terang dan gelap? Tidak ada. Manusia bisa ngelihat karena ada cahaya. Kalau cahaya dikurangin, tidak bisa melihat. Jadi kayak misalnya di Taurat tuh, kitab pertamanya, pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di udara. Itu aja menafsirkannya bingung. Bisa banyak persepsi itu. Iya. Jadi gini, Om, intinya otak kita tuh nggak bisa mencapai besarnya alam semesta. Jadi yang kita anggap belum tentu benar. Kayak orang bilang manunggaling. Saya tanya, bagaimana kamu manunggal dengan alam semesta yang besar ini? Tidak akan bisa. Nah, itu kan ada istilahnya perbedaan konsep ya. Perbedaan persepsi. Jadi kita mungkin tidak akan membahas untuk yang perbedaan itu, biar karena kalau masalah tauhid ini kan agak rawan juga. Rawan memang. Dalam soal beda. Misalnya nanti penonton salah tangkap, salah persepsi kan tambah bingung nanti. Iya, tambah bahaya. Karena memang beda rasa kopi sama teh gitu. Kita yang kembali yang ke enteng-enteng aja. Ya, enteng aja, ini berat tadi. Kalau misalnya ada klaim dari suatu kaum yang mengatakan bisa istilahnya Isra Mi'raj berkali-kali, bahkan lebih dari 40 kali kalau nggak salah. Saya pernah baca, itu ada dari klaim mereka itu. Pendapatnya Kanjeng Budi gimana? Itu susah karena itu anggapan mereka ya, kita biarin aja. Tapi kalau dibiarin kan, kalau misalnya dipercaya nanti di saudara-saudara kita yang muslim, yang di desa-desa, nanti kan ya tambah, kapan pinternya nanti? Tambah tetap bodoh nanti. Jadi problem itu kayak gini, Om. Kalau berhubungan dengan kepercayaan, Om, nggak bisa kita geser, Om, problemnya. Mereka itu harus dapat momen tertentu untuk bergesernya kepercayaan mereka. Misalnya yang gini, Om tahu nggak? Ada puluhan orang datang ke saya, dia ngaku adalah Satria Peningit. Iya. Kok banyak, saya pikir. Terus ada ratusan orang, dia adalah katanya titisan dari Brawijaya. Tapi semua, Om, tidak pernah saya salahin.
Karena biarlah mereka pulang dengan hati gembira daripada mereka pulang dengan semrawut gitu. Nah, jadi saya udah terbiasa gitu, kayak gitu. Tapi mungkin ini cara pandang yang agak beda ya. Kalau misalnya kenapa kok dibiarkan? Kan kasihan ketika orang tersebut tetap tidak dikasih penjelasan, kan tetap akan memahami konsepnya tadi. Itu jika orangnya misalnya tetap memakai sampai tua, bahkan nanti menurunkan ke anak-anaknya dan dipercaya, kan akhirnya kapan sadarnya gitu. Kalau saya biasanya saya biarkan tuh di luarnya aja saya biarin, tapi saya doakan orang itu. Saya minta supaya Tuhan kasih mereka kesadaran, karena tidak ada manusia yang bisa nobatin manusia, Om. Jadi hanya Tuhan yang bisa membuat orang manusia bertobat. Jadi saya pasti doakan itu, Om. Yang gitu. Om tahu nggak? Ada orang datang itu kepercayaannya terhadap satu agama tingginya minta ampun. Waktu dia duduk di tempat saya, dia lihat ada dupa dan lain-lain. Itu dalam hatinya keluar kata-kata, salah nih saya datang sini, terlanjur. Saya biarin aja. Karena bakar dupa. Iya. Berani memvonis salah ya. Iya. Jadi orang sekarang ini udah berbeda, Om. Nggak kayak dulu. Nah, tapi Om, saya pasti berdoa, Om. Kalau hatinya bisa digeser, saya berani ngomong. Tapi ada hati yang nggak bisa digeser, Om. Otaknya, pikirannya nggak bisa digeser. Jadi saya selalu scan, Om, orang. Bisa atau tidak. Kalau nggak bisa, saya nggak akan mau. Jadi nanti dia malah tambah benci. Jadi gini, prinsip saya ini, Om. Saya nggak akan jauhin orang jahat, Om. Kalau kita jauhin, dia akan makin hancur. Lebih baik saya deketin dia. Tapi saya doakan dia. Itu yang terpenting. Jadi sekarang ini, Om, memang peran guru di sekolah paling penting untuk ngerubah pola pikir generasi yang berikutnya. Dan peran ustadz-ustadz di daerah sangat penting untuk merubah peran orang-orang sekarang. Kan orang banyak ikut pengajian dan lain-lain. Nah, saya minta sebenarnya kelompok-kelompok besar organisasi agama ini yang lebih ketat. Pendidikannya harus digeber untuk yang pengajar. Ketika seperti tamu yang tadi yang mengatakan mengaku bahwa dia itu Satrio Piningit, apakah yang Budi itu tidak pernah tanya kira-kira apa yang bisa memvalidasi kamu itu seorang Satrio Piningit gitu? Dan menurut Kanjeng Budi, Satrio Piningit itu apa? Ya. Bagaimana gitu? Ya. Jadi kalau yang saya biasa datang itu biasanya klaim dari orang lain, dukun, orang lain atau spiritual, dan klaim dari makhluk goib yang dia didatangi dia. Itu yang biasa acuan mereka. Nah, terus tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit ini kan muncul dari beberapa kata awal orang dulu. Baru muncul kata-kata itu. Sebenarnya istilahnya bagi saya nanti muncul ya seorang pemimpin yang baik. Itu aja sebenarnya. Nggak susah-susah sampai kayak gitu. Cuma pemimpin yang baik itu memang akan keluar. Indonesia ini memang nanti akan masuk dalam era jaya. Itu pasti. Cuma kan Jawa klaimnya itu. Tapi tempat lain kan klaimnya berbeda. Nah, seperti Avatar itu kan ada kan katanya. Maksudnya Avatar? Mesias, berarti ada sosok personal ya, orang yang akan datang memang muncul, yang di masa akan datang, yang menjadi pimpinan di dunia ini, yang berlaku adil dan bijaksana. Apakah memang ada memang sosok kayak gitu? Kalau beberapa cerita itu memang di kitab memang ada, tapi berbahayanya nanti ujungnya mereka akan jatuhnya ke masalah. Kalau kayak di kitab, salah satu kitab ya, itu tertulis memang, Om, akan ada pemimpin yang seperti itu. Dia akan dipuja dan dielukan. Tapi Om, ujungnya nanti dia akan disembah. Ada seperti itu tertulis. Jadi dunia ini, berarti kamuflase aja berarti. ya, bagi saya dunia itu susah untuk bikin adil, Om. Karena dunia ini memang adalah suatu cobaan kita. Jadi sebenarnya, Om, dunia ini
hanya cobaan aja untuk kita masuk ke dalam dunia berikutnya nanti, kehidupan berikutnya nanti. Jadi di masa sekarang ini anggaplah suatu masa ujian. Makanya dalam ajaran guru saya Sang Buddha, ini ada satu fase dalam fase penderitaan. Dunia ini kan penderitaan. Om harus bekerja untuk dapat uang. Sedikit lagi Om bisa sakit. Ini, jadi ya mas, dunia itu seperti itu. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Semua punya masalah. Tidak ada yang terbebas dari masalah kecuali meninggal. Jadi dunia ini memang dunia cobaan, dunia untuk kita lulus gitu. Nah, nanti kehidupan sungguhnya setelah ini. Tapi kan ketika meninggal kan katanya masih ada masalah juga. Kata siapa tidak ada masalah? Ya kalau bisa dapat jalan pulang. Kalau tidak tahu arah jalan pulang kan ya malah kesasar. Itu beda lagi. Itu namanya, jadi gini, masalah ini adalah yang terjadi di dunia itu disebut masalah. Di sana kan beda lagi. Yang kita sebut masalah ini hanya di dunia. Yang setelah itu bukan kita sebut masalah lagi. Karena udah beda. Oh, hasil karyanya sendiri itu berarti. Jadi gini Om, dunia ini aja yang disebut masalah itu. Dunia ini aja yang ada kelahiran, penderitaan, sakit, kematian, kan dunia ini. Jadi kalau Om memang mau rasakan yang surga seperti orang bayangin, ya dunia saat hidup ini. Makan enak, jalan-jalan, apa. Nanti dunia yang berikutnya, beda lagi kasusnya. Jadi jangan pernah anggap makan cabai di sini, makan enak mie di sini, nanti di sana ada makan mie. Jangan ngomong kayak gitu, beda lagi kasusnya. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang kita benar-benar punya dunia kan tidak ada. Seperti surga yang digambarkan katanya kan ada. Kita misalnya disiapin buah, makanan yang enak-enak, yang lezat. Wanita cantik. Wanita cantik, puluhan lagi. Ya ditulis di situ sih gitu, tapi saya tidak baca yang itu. Itu saya susah ngomong karena itu munculnya dari tulisan tertentu. Tapi sebagai seorang muslim juga kan itu memang santer sekali kan cerita itu. Iya, sampai berani berkorban nyawa demi itu. Itu secara esensi apa kayak gitu? Sebenarnya di akhir zaman memang harus terjadi gitu Om. Kan ini udah zaman akhir. Jadi tulisan-tulisan seperti itu lebih banyak digandrungi soalnya. Susah banget kan untuk nahan tentang, saya nggak berani ngomong tulisan apa ya, tentang tulisan itu. Banyak orang pakai. Seperti tulisan tentang satu tulisan tentang penyembuhan, obat, juga banyak orang pakai. Kayak sekarang lah Om, saya nggak setuju banget. Orang lakukan sholat ini biar kaya. Orang lakukan zikir ini biar kaya. Saya nggak setuju. Pantang banget bagi saya setuju soal itu. Kenapa Om? Sholatku, ibadahku tuh hanya karena anugerah Tuhan kasih saya hidup. Bukan karena biar saya kaya dan lain-lain. Tidak. Bertuhannya Om tuh karena Om hidup. Begitu. Tapi memang kenyataannya kayak gitu. Saya sering dapat istilahnya keluhan dari teman atau bahkan orang yang tidak dikenal. Dia cerita kayak gini, saya sudah sholat 5 kali, bahkan kadang itu malam bangun sholat malam, terus kadang juga puasa Senin Kemis. Tapi kok kenapa hidup saya begini-begini saja? Memang tidak ada kaitan kan hasilnya antara finansial dengan ibadah seseorang itu kan. Iya, pola pikirnya salah itu, ngaco itu. Jadi gini loh, sholat itu karena kita diberikan hidup oleh Gusti Allah. Jadi kewajiban kita untuk kembali mendekati Gusti, itu sholat. Kalau sholat ngarepin pahala, kekayaan, dan lain-lain, apa bedanya dengan sales jual rumah? Kemurniannya nggak ada ya? Bukan kemurnian, keikhlasannya nggak ada. Salah jalan sudah. Jadi kok berhitung sama, kalau Gusti Allah hitung, bagaimana? Saya nggak setuju. Karena Om perhatiin lah rezeki. Orang jahat aja kaya kok. Nggak percaya Tuhan aja kaya kok. Orang pelit aja kaya. Lah iya. Bahkan orang yang nggak beragama, nggak punya Tuhan aja kaya. Kaya. Tuh. Jadi saya bilang gini lah. Banyak, ada teman saya. Dia sholat sampai
sampai 11 kali dan lain-lain. Habis itu nanti kalau ini dia ngeluh tentang ini itu, tentang kehidupan. No, saya bilang, bagaimana ceritanya? Orang kalau udah sholat 11 kali, dia kenal Gusti, hatinya bertaut sama Gusti. Tapi banyak saya lihat orang sholat dari lahir, kelakuannya beda. Tidak mencerminkan tentang apa yang Gusti ajarin. Jadi sholatnya ngapain gitu? Zikir kerjanya biar dapat duit. Jadi inilah, rezeki itu kayak hujan. Kalau kita nggak masuk ke hujan itu, kita nggak basah. Kalau kita tetap berdiam di sini, nggak basah. Makanya saya selalu ngajarin, jalan pulang tuh ada dua. Seperti kaki, kenapa ada dua? Tangan, kenapa ada dua? Yang pertama, sudahkah engkau selesaiin tugasmu sebagai kepala keluarga atau istilahnya berumah tangga? Sudahkah engkau mencintai istrimu seperti engkau mencintai dirimu sendiri? Sudahkah engkau menjadikan panutan bagi anak-anakmu? Sudahkah engkau meninggalkan bekal yang cukup, langsung cukup untuk mereka saat kita pulang nanti? Hingga mereka nggak minta-minta sama orang. Di saat keluarga harmonis, Gusti Allah ada di sana. Tuhan ada di sana. Setelah Tuhan ada di sana, kita baru mengenal Tuhan. Dengan laku sholat kita dinaikin, ibadah untuk mendekati Tuhan, mengenal Tuhan. Dua-duanya mengkerucut menjadi satu ujung piramida, yaitu Tuhan. Itulah jalan kematian. Ada teman saya ninggalin semuanya untuk cari Tuhan. Nggak kenal-kenal sampai sekarang. Lontang-lantung, malah sekarang jadi nggak waras. Karena dia salah jalan. Jadi yang pengusaha, jangan tinggalin usahamu. Kembangin usahamu. Dengan engkau jadi orang kaya, engkau bisa bantu orang. Orang datang minta doain, kita doain. Tapi kan nggak cukup, dia harus nebus anaknya di rumah sakit. Mending kalau dia punya BPJS, kan enggak jadinya. Jadi kalau engkau orang kaya, engkau doakan dia biar spiritual batinnya kuat, engkau kasih uang biar dia bisa nebus anaknya. Itulah baru pertolongan. Jadi jangan tinggalin usaha Anda. Jangan anggap dunia seluruh ini suatu musuh, jangan. Jalani kewajiban Anda, nanti ditanya. Nggak bisa Anda kejar aja gini, nanti Anda bisa masuk, enggak. Jadi seimbang, bekerja dan mengenal Tuhan. Itulah jalan kematian. Jadi bagi saya jalan kematian ya itu. Urip itu urup, harus bisa bermanfaat. Iya. Cobalah Om misalnya, lihat orang Om bantu, terus mereka sekeluarga tertawa bahagia. Nah, hati Om bagaimana? Luar biasa gembiranya. Terus katanya Kanya Budi tadi bahwa di dunia ini tempatnya penderitaan. Terus gini, apakah ya memang mutlak kayak begitu? Terus kalau tidak, bagaimana cara kita mengolah tentunya dengan pikiran atau perasaan untuk merubah bahwa penderitaan itu menjadi suatu kebahagiaan? Nah, memang yang kata Om itu memang benar. Sebenarnya penderitaan, tapi kita harus bisa ngerubah penderitaan itu jadi satu kebahagiaan. Itu memang poin yang luar biasa dalam kehidupan pengajaran guru saya dulu. Memang kita harus mengubah penderitaan jadi kebahagiaan. Jadi begitu penderitaan datang kepada kita, kita lihat dulu kenapa ini terjadi. Kalau saya gitu pasti cek, kenapa saya ini terjadi. Nanti saya lihat, nanti saya akan temukan, oh ternyata ini terjadi ada maksud tujuan ini. Nah, saya selesain ujungnya itu. Setelah saya selesai ujungnya itu, penderitaan itu berubah Om. Jadi suatu kebahagiaan. Tetapi penderitaan itu tidak akan berhenti Om. Akan muncul penderitaan baru. Iya kan, kita harus diuji terus, biar grade-nya naik. Betul. Jadi gini, makanya saya punya prinsip gini, yang terjadi hari ini, cukup terjadi hari ini sampai matahari terbenam. Besok pagi, iya beda lagi. Makanya orang bilang, Kanjeng Budi ini aneh. Hari ini marah-marah sama saya. Besok paginya, enggak. Loh, ya memang kayak gitu. Yang terjadi hari ini boleh saya marah. Gitu misalnya, oh Om Dodi, gini marah saya. Ya besok ya beda, udah lewat itu. Iya, itulah manusia. Harus bisa seperti itu. Nah, saya pelajari terus setiap hari. Karena kan kita kadang-kadang nggak bisa tuh tiba-tiba naik emosi, marah. Pasti terjadi. Tapi cukuplah sampai matahari terbenam. Besok pagi adalah
hari yang baru, rezeki yang baru, suasana yang baru, penderitaan yang baru. Tapi kalau saya enggak, kebahagiaan yang baru. Oh iya. Jangan melulu mengharapkan penderitaan. Nah. Jadi jangan salah Om, orang punya banyak uang, itu suatu jalan penderitaan. Bagaimana dia bisa memanage uangnya? Iya. Iya. Kan orang kalau punya banyak uang Om, cenderungnya tuh nggak apa Om? Pertama sombong. Kedua, dia nggak akan mau keluarkan uang itu untuk yang lain. Dia anggap dengan dia menumpuk uang itu semakin banyak, dia semakin kaya. Itu konsep yang salah. Nah, menjaga kesadaran, itu kan kesadaran berarti. Betul. Dibutuhkan untuk agar tetap bisa eksis, bisa sadar, mensinkronkan antara pikiran dan perasaan. Ketika orang itu bisa mempertahankan kestabilan kesadarannya itu dan selalu berpikiran positif, menurut beberapa pakar ahli seperti yang dari luar itu tentang law of attraction, itu akan bisa menarik pundi-pundi rezeki masuk ke kita. Kalau menurut Kanjeng Budi, apakah setuju juga dengan pendapatnya beliau? Betul itu, setuju saya. Cuma saya caranya beda. Saya nggak ngikutin cara yang itu. Makanya kalau saya pribadi, saya sengaja membuka titik cakra saya. Karena pundi-pundi rezeki itu, bagaimana kita tetap sadar terus, bagaimana kita tetap positif terus itu kan harus ada daya upaya. Makanya saya menggunakan teknik yang berbeda. Saya membuka cakra saya, membuka cakra jantung saya. Jadi begitu saya misalnya energi negatif menyerang saya, jadi kan saya mulai nih pikiran positif itu berkurang itu, menurun itu. Nah, saya biasa kembangin diri saya itu hingga saya menyadari, wah ini tidak enak nih. Saya lakukan grounding, saya lakukan kembali positif. Baru, tetapi mesin cakra itu harus diperintah untuk menarik yang pundi-pundi rezeki tadi dari segala penjuru. Jadi ibaratnya kalau saya menggunakan cakra, tapi kalau orang lain kan menggunakan dengan sugesti, dia bangun, saya hari ini sukses, saya hari ini, itu sama itu. Tapi bedanya kalau saya lebih suka menggunakan teknik cakra. Oke, ini saya ingat ini ngomong-ngomong tentang membuka cakra jantung. Rencana Kanjeng Budi kan mengadakan acara di Bekasi kan, tanggal 24 Agustus ya. Itu nanti di sana kira-kira nanti apa materinya sama atau ada tambahan lagi atau gimana? Jadi basicnya sih materinya sama, tetapi dari pengalaman dua kemarin ini ada banyak nanti perubahan yang saya mulai ubah. Kan saya bikin presentasi tuh, yang berhasilnya berapa, yang berhasilnya berapa. Jadi waktu yang kedua ini tingkat keberhasilan itu tinggi daripada tingkat yang waktu pertama. Jadi saya mulai koreksi. Nanti pembersihan tetap dilakukan di utama, pembukaan cakar tetap dilakukan utama, tapi di sini akan ada penambahan, saya harus segel. Karena saya lihat, segel itu penting banget. Karena mereka ini kebanyakan kan bukan seorang spiritualis, kebanyakan pengusaha dan lain-lain. Jadi penting banget segelan tuh. Mereka kadang-kadang nggak sempat untuk meditasi, nggak sempat untuk apa. Jadi akhirnya tertutup semula. Biar mudah dipahami, kata-kata segel itu kayak apa? Maksudnya gitu. gini, mesin nanti yang magnet rezeki itu sebenarnya adalah mesin jantung, mesin cakra jantung. Walaupun pendapat orang banyak, ada yang bilang cakra ini, tapi saya sangat percaya cakra jantung karena banyak sekali hasil yang muncul dari situ. Misalnya, ada yang kemarin itu datang Om, dengan mempertaruhkan dananya, terakhir kalau dia pulang dari situ semua terjadi penyitaan ya. Akhirnya dia pembukaan itu, dia mulai sadari, lalu dia lakukan ritual beberapa doa, dia ikutin benar-benar, hilang kabar selama 1 minggu. Tapi setelah itu, dia telepon saya, perubahan terjadi. Jadi dia kembali sukses. Dia bilang kasih waktu, nanti dia akan kesini lagi. Jadi dari situ saya lihat nih, dia tetap bagus nih. Nah, ada beberapa kemarin datang, cakra jantungnya karena pas dia berhadapan dengan dia, tertutup kembali. Nah, jadi dari situ saya pikir, mau nggak mau saya harus segel. Gitu. Itu yang mengakibatkan tertutup kembali itu kayak apa? Ada dua, internal sama eksternal. Internal, adanya perubahan dalam
pola pikir sama tindakannya dia. Mm-mm. Eksternal, dia terpengaruh oleh hantaman oleh energi negatif alam, atau dibuat orang, atau dibuat goib. Misalnya perusahaannya diganggu orang, jadi dia bisa terkena di sana. Oke. Kanjeng Budi kan seringkali bilang kalau misalnya nanti di kelas itu akan ada pembersihan energi negatif. Iya. Misalnya penonton itu yang nggak mungkin tidak ada kesempatan karena nggak bisa datang karena nggak ada apa ya, nggak ada kesempatan lah untuk bisa datang. Kira-kira itu mungkin ada tanda-tanda apa yang bisa dilihat seseorang itu punya energi negatif? Oh iya. Jadi yang gampang aja ya diartiin ya. Ini nggak jauh dari ilmiah. Kalau orang dalam tubuhnya tuh ada energi negatif, pertama, pola pikirnya pendek, gampang suudon, nafsir yang salah tentang orang, ngomong gimana dikit dianggap yang berbeda. Itu energi negatif yang di tubuhnya terlalu besar. Jadi orang ini buat gini aja dianggap salah. Terus pola pikirnya dia nih, kok ini kayak gini, wah ini pola pikirnya ini pasti makan duit gimana. Jadi gampang banget curiganya tinggi. Orang tuh salah aja di hadapannya, gak ada yang benar. Yang kedua, gak nyaman. Keadaan badan tuh kok gak nyaman, kok gak enak gitu. Nah, yang ketiga, Ketika berada di sampingnya orang itu nggak nyaman. Ini untuk orangnya duluan. Orangnya dirinya sendiri dulu nih. Kalau kita tahu di badan kita nih ada energi negatif gitu. Nah, ini untuk orang kita dulu nih sendiri nih. Kok gak enak badan nih. Terus kok kayaknya males banget ngapa-ngapain. Terus kok bawahnya tuh istilahnya udah mau lakuin apa gitu gagal aja gitu. Nah ini sedikit masih banyak ya yang saya hanya kupas beberapa aja. Nah kalau kita nih orang lain di sekitar kita yang energi negatif itu, nah baru kita ngomong aja dia udah ngajak berkelahi ngomongnya. Kita di sebelahnya tuh kok udah enak gitu, nah rasanya kayak nggak enak aja. Terus mandang kita tuh kayak gimana gitu. Nah itu ciri khasnya tuh, gampang banget dilihat gitu. Nah. Waktu tempo hari itu ada juga yang tanya, kalau misalnya saya ikut kelas kan, yang dibersihkan cuma saya sendiri, diri saya sendiri. Iya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang di rumah, misalnya istri saya, anak saya, bahkan mungkin rumah saya itu, bagaimana caranya untuk membersihkan gitu dari energi negatif itu? Kalau dianya bukan praktisi belajar, memang nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Tapi bisa kita bantu, kita buatin air nanti. Jadi gini aja, nanti kalau untuk khusus di Bekasi ini, kalau memang ada hal seperti itu, bawalah air. Nanti kita bantu. Nanti dikumpulin depan, nanti saya doain sekaligus. Ditulis nama aja di airnya itu. Nanti diminumkan. Itu setidaknya bisa sampai 70% sampai 80% membantu. Seperti kemarin itu ada keluhan juga kan dari peserta itu yang sering sakit. Itu katanya Kanjeng Budi kan juga ya energi negatifnya kan parah juga. Memang arahnya nanti ke kesehatan jelas ngaruh ya? Pengaruh. Energi negatif itu bisa muncul dengan adanya bibit kanker yang muncul atau kanker muncul, adanya penyakit yang bermasalah, adanya titik-titik meridian yang tersumbat, itu bisa munculin. Rusaknya PFC yang paling banyak. Jadi saya nggak tahu ya, apakah kita mau bikin gimana ya. Sebenarnya sekarang masalah paling terbesar di orang ini PFC, anak-anaknya rusak gitu. Gitu. Apa PFC itu? Otak depan. Otak depan. Otak depan tuh menimbulkan energi negatif yang besar di anak-anak, jadi orang tua. Gara-gara apa? Penyebabnya tuh sepele aja. Main handphone terlalu lama, nonton, main game terlalu lama. Yang kedua, pornografi. Yang ketiga, narkoba. Yang keempat, terantuk. Ini yang sekarang jadi masalah dalam rumah tangga. Anaknya tuh melawan, attitude-nya berubah. Itu ciri khasnya. Kemarin kepikir kalau mau masukin nolong anak-anak mereka juga, kita repot waktunya, nggak bisa.
kalau misalnya seseorang itu ya sudah dibersihkan ya, untuk masalah kelancaran rezeki itu apa ada dampak juga, ngaruh juga terhadap kelancaran usaha? Pengaruh. Jadi nanti saya pasti kasih tahu nanti tuh, setelah dibersihkan, dibukakan cakra jantung, nah nanti ada penambahannya di Bekasi ini. Karena kemarin persentase kemarin tuh mulai meningkat, saya mau nambahkan baru. Nanti saya akan bimbing doa untuk menarik rezeki dari segala penjuru.